Kita banyak melihat bagaimana orang-orang yang menurut ukuran dunia tergolong sukses, bahkan kaya raya, seakan-akan hidupnya sempurna, tetapi tiba-tiba ditemukan mati karena bunuh diri. Ada banyak berita-berita yang menyoroti kehidupan orang-orang sukses yang mengalami kegagalan yang biasanya mengejutkan. Semakin maraknya berita-berita seperti ini menegaskan bahwa ada suatu takaran maut yang tetap lebih berkuasa dibandingkan kekayaan dan kesuksesan duniawi yang berhasil diperoleh oleh orang-orang tersebut. Saya jadi teringat dengan keturunan Kain yang hidup tanpa mengenal Allah, bahkan menentang Allah. Tanpa hidup takut akan Tuhan, mereka justru berhasil mempioniri inovasi di dunia pertanian, musik, kesenian, dan lain-lain. Bicara mengenai kesuksesan secara duniawi, mereka sangat sukses. Mereka bahkan membangun kota yang megah. Tapi ternyata kesuksesan mereka juga menjadi sumber kehancuran bagi kehidupan mereka sendiri. Kehidupan mereka penuh dengan perkelahian, penumpahan darah, pekerjaan musuh, maut dalam berbagai takaran merajalela di seluruh kehidupan mereka. Iblis terus berusaha memalsukan kehidupan, yaitu dengan kehidupan bios dan suhe. Namun kehidupan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Musuh terus membuat produk KW dari kehidupan yang sejati di dalam Tuhan. Tetapi hal tersebut akan selalu membuat manusia haus lagi dan tidak pernah dipuaskan. Sementara Bapa telah menyediakan segala sesuatu yang orisinil untuk kita nikmati dan memang adalah porsi kita sebagai anak-anaknya, saya mau memastikan hanya Dialah yang menjadi sumber dari kepuasan hidup saya. Let God be the only source of our contentment. Ketika merenungkan firman di 1 Yohanes 5 ayat 1-5 mengenai iman yang mengalahkan dunia, saya jadi teringat dengan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Matius 22 ayat 37-38. Hati yang mengasihi Tuhan menjadi kunci yang membuat kita tidak akan bergumul untuk hidup sesuai dengan rencananya. Karena memang untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, mentaati setiap ketetapannya, itu tidak sulit. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Tiba-tiba saya dibawa oleh Roh Kudus untuk menyadari bahwa alasan mengapa masih banyak orang percaya yang tergoda untuk ikut mengejar kesuksesan dunia, atau mungkin sekedar cemburu terhadap apa yang dialami oleh orang-orang dunia, itu disebabkan karena banyak dari orang percaya yang tidak mengenali jati diri mereka yang sejati di dalam Tuhan. Ketika pengenalan akan Tuhan tidak bertumbuh, pengenalan akan jati diri di dalam Tuhan juga pasti tidak bertumbuh. Roh Kudus menyadarkan saya bahwa jati diri saya adalah sebagai anak Sang Raja segala raja yang memiliki seluruh alam semesta. Posisi lebih tinggi seperti apa lagi yang kita kejar? Kesuksesan, kebahagiaan macam apa lagi yang masih ingin kita cari dari dunia? Sekarang saya semakin memahami mengapa kita perlu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena ketika kita melihat, memasuki, dan menjadi yang empunya kerajaan Allah, kita akan menyadari bahwa tidak ada lagi kebutuhan yang kita miliki. Tidak ada lagi hal yang lebih indah dari hidup bersamanya. Saya mau terus menjagai hati saya untuk menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya yang paling berharga dan terutama dalam kehidupan saya. Tidak ada hal lain yang lebih berharga, tidak ada hal lain yang lebih saya cintai daripada Dia. Daripada meneladani tokoh-tokoh dunia yang sukses, saya justru sangat terinspirasi ketika melihat Musa yang bersikukuh menginginkan realita Tuhan lebih dari penggenapan janji Tuhan yang membawanya mengalami kesuksesan besar. Keluaran 33 ayat 15. Saya justru mau meneladani sikap hati dan kecenderungan hati Yesus yang ketika sedang dielu-elukan oleh orang banyak untuk mengangkatnya menjadi raja, ia justru menyingkir, padahal dunia sedang ingin mempromosikan dirinya. Ia tahu jati dirinya sebagai anak Allah, dan hatinya selalu terpaut kepada Bapa. Itu sebabnya ia sering menyingkirkan diri untuk berdoa. Yohanes 6 ayat 15, Matius 14 ayat 23. Saya semakin menyadari bahwa memang Tuhanlah harta yang sesungguhnya.
Itu sebabnya saya mau terus berfokus dan bertekun untuk mengejar Dia, untuk menangkap isi hatinya, untuk merenungkan, memahami, dan melakukan setiap firman-Nya. Passion untuk mewujudkan isi hatinya lah yang menyala-nyala dalam diri saya. Saya mau memastikan saya terus bertekun dalam firman dan terus membangun persekutuan dengan Tuhan, agar saya semakin mengenali jalan-jalan Tuhan, di mana perkenanannya dan keberadaannya di setiap langkah saya menjadi jauh teramat penting daripada janjinya untuk mempromosikan hidup saya menjadi orang yang terpandang, disegani, dan berpengaruh. Hanya satu hal saja yang saya ingini, menjadi pribadi yang hidup bersama dengan Tuhan, mewujudkan isi hatinya bersama dengan dirinya, dengan sukacita yang melimpah dan dengan passion yang berkobar-kobar. Saya dedikasikan hidup saya sepenuhnya untuk menjadi miliknya. Let your will be done in my life. Amin.